Wah, ngeri bener kawan. Kawan. Ini record aja biar jangan tadi buat ya. Ya aku Yang dibahas pun kita nih hak paten bang le, bukan hak cipta. Sampak deh kita lampak bang. Si Erpina gabung. apa bedanya paten non hak cipta? Ayo Ed, jelaskan dulu. Beda bang Mai. Bang. Itu Apris tadi dapat mana? Itu yang si 2 Iya Apris. Nah jadi bukannya Ehan lah. Hak cipta itu mun sesuai yang aku baca di internet nih. Alif tanya itu Hak cipta sumbernya, tuh, Alif lah sumbernya. ini pernah resmi, pernah binanya anunya nih. Wikipedia cari gen. Hak Blognya nih. paten lawan hak cipta, hak cipta. Ada UU-nya kalau tuh. Nah coba nang lain pang sambil cari kalau ibaratnya pendapat yang blog ketemu ini salah gitu nah. Kalau yang aku cari tadi itulah hak paten itu adalah hak yang khusus diberikan negara kepada si penemu di bidang teknologi, gitu aja. Kalau hak paten. Namun amunnya khusus itu kan artinya ada prosedurnya loh, ada kayak persyaratannya supaya itu tuh memang resmi diberikan kepada pihak tersebut ya loh. Ya betul. Nah kalau yang hak cipta tadi tuh kayak secara otomatis. Kalau yang aku baca tadi tuh Sama aku ada baca lah itu juga. misalkan kayak video-video tuh nah. Misalkan video baru misalkan viral ya lo Han. Itu artinya lo yang pertama pertama mengolah video unik kayak itu tuh nah. Jadi itu tuh ibaratnya hak ciptainya secara otomatis ibaratnya diakui orang tuh. Ya sudah. Ini kita video ini dinyalain semua lah. Bagusnya lihat ya kan bang supaya ketahuan gitu. Jadi kan semua. Kayak Kamal Nyata Kamal bintangnya. Kayak Kamal ya. Ini paling putih. Nyawa aja kacamatanya. Itu beliau ye. Wah iya bang, gagah bang. Kali dilawan. Kacamata Fokus. Kacamata 11 Shopee. Fokus nah. Ya, tadi Apres sudah menyampaikan dua tuh. Terus apa Pres? Lanjutannya. Itu pang pendapatku malah. Kenapa ditanggapi lagi? Pendapat Kamal bang ya pak? Ini pendapat Kamal nih. Sama ada pendapat ya. Jangan langsung teraku. Jangan nonton dulu bang. Aku membacain lagi nah. Kalau dari yang aku tahu tadi lah undang-undangnya beda. Kalau undang-undang hak paten itu tuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Kalau yang hak cipta itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ya dan hak cipta itu bisa didaftarkan sebenarnya dilegalisasikan lah lewat http://dgip.go.id. Terus karena ya lagi persyaratan yang ada di sana untuk mendaftarkan hak cipta beda halnya dengan hak paten gitu. Gimana pendapat teman-teman yang lain? Aku setuju sama Apris tadi bang nah. Soalnya lah kalau hak paten itu kan diberikan langsung oleh negara, diakui oleh negara. Nah sedangkan hak cipta tuh kayak kita misalkan ada orang membuat mesin, nah itu hak ciptanya atas yang pembuat. Itu menurutku mana ya terserah aja bang. Nah, yang lain. contoh lain hak cipta lah. Kayak di YouTube tuh biasanya lo kayak misalkan cover lagu. Nah, misalkan dituruti cover lagunya tuh melanggar hak cipta kalau atau kayak sejenis musik-musik gitu nah, misalkan digunakan tanpa seizin yang menciptakannya itu kan melanggar hak cipta. Artinya hak cipta itu kayak diberikan otomatis gitu nah, kada langsung dari negara, kada terkhusus maksudnya.
Lain kayak hak paten tadi itu. Kalau cara mendapatkan hak paten tuh inya tuh harus kayak memenuhi prosedur dulu, persyaratan mendaftarkan supaya hak paten tuh bisa bisa apa ya bisa diterima atau bisa kita dapatkan dari pengakuan sebuah negara tadi tuh. Ini tadi apa mengcover lagu kah? Kecut ye. Itu contoh dari hak cipta tadi. Itu hak cipta lo. Mm-mm. Dang. Atau ada tanggapan lain kayak dari Kamal ya Pak? Kalau itu salah ya lah, Bres. Mm-mm. Ada istilah atau salah bang dari kita sebenarnya tadi kan ada yang tahunya juga yang jujur kayak apa. Ya kalau nya pendapat kita saya kan yang salah bisa sebenarnya kayak itu. Memandahi. Kalau pendapat saya. Ya Lagi anggap nonton tuh apa yang membenarkan ya lo? anggaplah Waduh. mirip aja ya lo. Mirip lah. Ya, intinya kan dari hak cipta atau hak paten itu ampunnya atau yang mempatenkan atau yang mencipta mempunyai hak atas sesuatu yang dia punya atau dia ciptakan. Entah itu haknya dari segi moral ataupun dari segi ekonomi. Oke, kita lanjut kah? Pertanyaan yang selanjutnya. Oke, silakan Evina. Kadang bang, sabar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan apa ini? Di sini kita akan diskusi tentang materi yang diberikan oleh Pak Harja, yang dimana judul materi kita yang berkaitan dengan hak paten terutama di bidang ilmu komputer. Oke, tak panjang lebar kita langsung saja. Aku akan membawakan pertanyaan yang pertama, yaitu kalau seandainya kita menemukan suatu program atau produk, bagaimana cara mempatenkannya terutama di negara kita, di negara Indonesia. Itu saja, terima kasih, silakan dijawab. Siapa yang mau menanggapi, silakan. Izin menjawab bang. Oke, silakan Abdul Aziz. Mana? Tes. Di sini ingin menjawab lo kayak apa kita tuh mencek hak paten kita terhadap web tuh kalau anggapannya Ya, ya lah bang. bisa kalau dari segi web atau gimana bisa. Di sini kita bisa membuka situsnya ada di penangkal data kejayaan intelektual. Di situ kita bisa mencek hak paten atau cek nama-nama yang sudah ada hak patennya. Oke, berarti kalau web kayak gitulah Bang, yang ngecek kalau hak dicek di patennya. website Oh, cara ada ngecek di hak paten di websitenya Kak Ajis. /Indonesia ada ya PDKI. Oh ya, yang Ada aku websitenya. tanyakan tadi cara Untuk mendapatkan apa nih? hak paten. Mencek hak paten. Mendapatkannya tuh berarti kita harus mendaftarkannya dulu. Berarti harus mendaftarkan lah. Ya? Di mana Pasti ke mendaftarkannya? Ya, harus mendaftarkan kita supaya mendapatkan. Tunggu, mendaftarkan. Ini Lun ada Jopang dapat nih. Oke, Apres, apa Apres? Nah, tuh Lurian ingin menambahkan. Izin menambahkan lah, Ulun ada dapat di websitenya indonesia.go.id. Nah, di situ kita kalau hendak mendapatkan hak paten, kita harus mendaftarkan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, itu ada persyaratan-persyaratannya. Amunnya hendak jelasnya bisa dibuka websitenya indonesia.go.id.
Oke, berarti masuk ke website tersebut, terus dipenuhi persyaratannya, baru bisa mendapatkan hak paten lah, kayak itu lapis. Inggih. Kayak contohnya aja kayak KTP itu wajib juga, NPWP, akta dan lain-lain. Pokoknya data-datanya tuh nah supaya bisa kompleks datanya tuh supaya bisa diterima permohonan yang diajukan. Berarti simple aja artinya ada biayanya lah kira-kira. Di sini ada pang nah biayanya. Berapa itu tuh? Biaya permohonan paten sebesar 750.000 kalau menurut di website sini. Itu. Yang lain ada yang menanggapi atau gimana, atau ada yang ingin di Mau menambahkan Bang? Oke, silakan Yudi. Mau menambahkan. Nah, kalau itu tadi kan misalkan ada yang ulun temui di website yang Coinworks itu tentang hak paten produk dan logo. Nah, di situ cara mematenkan produk dan logo itu datang ke kantor Kemenkumham langsung, tidak lewat website, langsung ke Kemenkumham datang. Nah, terus kalau sudah datang ke sana lalu minta surat permohonan dari sana untuk mengajukan produk dan logo yang mau dipatenkan. Nah, setelah sudah meminta surat permohonan tersebut, lalu disuruh untuk mengisi formulir permohonan atas produk dan logo hak paten yang mau kita patenkan tadi. Intinya mendaftar juga ya lah. Nah, tapi ini secara langsung intinya di sini. Kalau masalah produk dan logo, kita anggaplah elektronik, misalkan kayak laptop apa HP atau ya berhubungan dengan elektronik lah. Intinya yang barang. Oke, Dan di sini juga ada biaya permohonan pendaftaran. Itu aja Bang. Oke, siap. Terima kasih. Berarti ada untuk saat ini yang kita ketahui ada 2 jalan sudah. Pertama dari website, yang kedua datang langsung ke kantor yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak paten. Oke, bagus. Yang lain ada tanggapan lagi atau ada yang ditambahkan? Ingin bertanya Bang. Oke, Abang, silahkan. Ya, oke. Nah, kan kita mengajukan permohonan hak paten. Nah, setelah itu apakah kita harus menunggu hasil surat permohonan itu selesai hak paten itu, dan berapa lama kita menunggu bahwa kita sudah memiliki hak paten tersebut? Misalnya kita kan sudah mengajukan, tadi kan ada kata Juhdi tadi kan, kita mengajukan permohonan tuh, kemudian kita membayar biaya pendaftaran untuk permohonan hak paten tadi. Nah, apakah setelah kita membayar biaya permohonan itu kita langsung mendapatkan hak paten pada produk kita tersebut, atau kita harus menunggu lagi kah? Gitu nah. Itu aja sih pertanyaannya. Ya, moderator izin menjawab. Oke, silakan Yudi. Ini pertanyaannya mungkin tentang estimasi Nah, waktu. yang dipertanyakan si Akbar tadi kan, misalkan kita sudah mengajukan permohonan, sudah mengisi formulir dan sudah bayar biaya permohonan tersebut, apakah langsung dapat hak paten atau tidak? Gitu kan? Ya. Ya. Nah, kalau misalkan langsung itu kita menunggu selama 18 bulan untuk mendapatkan hak paten. Itu baik. Nah, dan pengumuman hak paten akan dilangsungkan selama 6 bulan dengan tujuan untuk mengetahui respon masyarakat apakah keberatan atau tidak. Misalkan kita mengajukan produk, misalkan produk itu tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak terjadi hak paten. Itu baik. Itu saja sih. Ya. Terima kasih. Oh, berarti kayak harus dianalisis dulu lah manfaatnya untuk apa ya lah. Soalnya kalau misalkan dipatenkan produk itu misalkan merugikan masyarakat, maka
pasti dari digagalkan. pihak. Oke, Itulah. oke, gimana yang lain? Vina tadi gimana? Elvina? Oke, yang lain apakah ada yang ingin ditambahkan lagi atau ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya Bang. Ya, Nova, silakan. Itu kan tadi kan kalau kita sudah mempatenkan suatu produk atau barang lo, lalu lo ini apa dampaknya apabila suatu produk kita tidak dipatenkan, bisa kayak apa itu konsekuensinya, negatif atau positif? Itu Oke, berarti ini artinya dampak apabila suatu produk tidak dipatenkan. Oke, siapa yang mau menanggapi kira-kira? Izin menjawab. Menjawab. Elvina, Ada Elvina dulu. terus. Elvina, silakan. Tadi kan Kak Noval bertanya bahwa apa dampaknya kalau suatu produk itu tidak dipatenkan, ya kan? Sebenarnya produk itu kan tidak dipatenkan karena pas proses misalnya nih kita jualan, terus kayak kita mau Siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari Nova? Itu tuh dampak positif atau negatifnya dari suatu produk yang tidak dipatenkan. Oke, silakan. Ulun boleh menjawab, Bang? Oke, siapa? Syarif, Bang, Syarif. Syarif kah? Bentarlah. Nah, kalau dari ulun dampak negatifnya itu yang pertama, produk yang inya ulah baik itu software ataupun aplikasi ataupun apa itu bisa ditiru orang secara sendiri dan bisa diakuisisi gitu. Itu dampak kerugiannya sih menurut ulun. Kalau keuntungannya mungkin kalau tidak dibuat, tadi pertanyaannya dibuat atau tidak dibuat, Tidak dipatenkan, hak patennya? artinya tidak dibuat. Tidak dibuat. kan berarti Nah, kalau udah tidak diproses. Iya, susah diproses sih kalau misalkan ada orang yang mengakuisisi gitu. Nah, ada orang misalkan mengakui ini hak paten aku, jar ini aplikasi aku, ini kan ada bukti apa-apa gitu bahwa inya yang membuat aplikasi itu gitu. Gitu aja sih. Langsung ambil gitu aja lah. Bisa diambil secara pribadi. Oke, artinya kan tidak ada dasar hukum untuk dia menuntut balik. Oke. Ada lagi? Udah bukti-buktinya gitu lah. Ya, ada lagi tanggapan lain? Izin nambahkan Bang. Ya, Apis. Silahkan. Terima kasih. Jadi kan tadi misalkan tidak memiliki hak paten, jadi ulunnya hendak menambahkan sisi negatifnya aja lah, dampak negatifnya. Jadi kalaunya tidak memiliki hak paten, otomatis kan yang pencipta atau yang membuat produk itu merasa rugi gitu. Nah, ruginya tuh di mana? Karena produknya itu bisa ditiru oleh orang lain. Nah, kalau sudah ditiru orang lain, yang membuat pertama tadi tidak berhak untuk marah. Misalkan Noval tadi, Noval membuat produk tentang teknologi Noval. Nah, aku menuruti produk Ikam, jadi Ikam tuh kada berhak sarik lawan aku karena Ikam kada bisa hak paten. Seandainya Ikam bisa hak paten, Ikam bisa menuntut aku dan aku pun terhukum gitu. Nah, aku kena hukum karena sifat hak paten tuh memiliki hak eksklusif. Nah, eksklusif itu artinya bisa memberikan tuntutan kepada orang yang meniru tadi. Itu pun kalau inya memiliki hak paten. Kalau nya kada memiliki hak paten,
Ya kada berhak kayak itu nah. Kada bisa apa-apa, jadi siap dituruti orang. Misalkan kada bisa hak paten, nah itu dampak negatifnya gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih Lorian. Paham aja lah. Oke, Ya, siap. Bang. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Ada? Izin menambahkan. Oke, Said silahkan. Ada. Dari website yang ulun baca ini dari Institut Teknologi 10 September, menurut Profesor Dr. Insinyur Suprapto, jika teknologi tidak dipatenkan, maka akan ada dampak buruk yang akan ditimbulkan. Yang paling utama akan membuat teknologi tersebut lemah dalam persaingan global. Selain itu, juga akan mengakibatkan alat yang diciptakan menjadi rentan terhadap tuntutan pelanggaran hak HKI atau hak kekayaan intelektual. Dan di sisi lain, untuk saat ini hak paten juga memiliki harga jual tersendiri. Pasalnya, hak paten atau paten saat ini sudah bisa dilisensikan. Nah, jadi itu tuh bisa dijual beli dan menghasilkan dana yang cukup lumayan banyak. Itu aja sih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, bagus Said. Mungkin ada teman yang lain yang ingin menambahkan atau memberikan pendapat, silahkan. Yuki, bagaimana? Mau menambahkan? Mungkin mau menyimpulkan sedikit. Oke, silahkan. Bahwasanya kalau misalkan barang yang tidak dipatenkan, intinya kan tadi eksklusif, tidak diakui secara negara. Nah, kalau misalkan tidak diakui secara negara, otomatis kan dalam dagang itu otomatis menimbulkan lupa cok. Lupa bang, nanti dah. Oke. Lupa aja. Ya, skip dulu. Oke, kalau aku Edit. Apres, bagaimana Apres? Apakah ada yang tambahkan lagi Apres? Cukup bang. Yang lain bagaimana? Cukup. Oke. Cukup aja bang. Kalau aku Intinya sama lagi bang. Oke, Pina apa Pina? Intinya hak paten tuh berarti kayak kayak pelindung kalau suatu saat Iya, pelindung. Perlindungan terhadap produk kita. Oke, aku lagi lah. Jadi kalau hak paten itu kan hak untuk melindungi hak kekayaan intelektual milik seseorang. Tetapi kalau yang bersangkutan memperbolehkan untuk produknya untuk dikembangkan atau ditiru, itu boleh. Biasanya kalau di ilmu komputer itu ialah yang disebut open source. Jadi kan contoh kalau di Linux dan sebagainya, itu tuh kan penciptanya kan Linus Torvalds. Nah, sampai saat ini Linus Torvalds memperbolehkan kita untuk mengembangkan Linux yang dia ciptakan tanpa dikenakan atau sanksi atau denda. Iya, dikenakan biaya atau bagaimana, karena dia memperbolehkan sesuatu yang dia ciptakan untuk dikembangkan oleh orang banyak. Contoh lagi seperti aplikasi modul. Nah, itu kan open source juga. Nah, jadi kita kembangkan walaupun penciptanya asal itu bukan kita. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan?
Mai Dani bagaimana? Tadi kedua saya bang, Andi yang aku nambahkan. Siapa? Andi, silakan Andi. Bang, aku nambahkan bang. Oke, silakan. Di bang. No. Tolong beri giliran ya. Andi jadi kah? Siapa tuh? Ibnu dulu kan. Andi dulu, Andi dulu. Andi. Silakan Andi. Menambahkan juga lah. Kan tadi tuh masalah apa tadi tentang hak paten suatu produk loh. Nah, hendak menambahkan. Kalau kan ini ada yang di buku yang sudah pegangan dari kita loh, kan ada di Padakan itu Padakan di halaman 216. Nah, di situ tuh ada disebutkan kalau hak paten itu pada semua produk bisa diberikan hak paten. Nah, misalkan kayak rumus-rumus matematika atau kayak formula-formula tertentu atau software-software yang bisa dibilang kurang jelas itu kada bisa diberikan hak paten. Itu. Jadi yang bisa diberikan hak paten itu produk-produk berbentuk teknologi, misalkan Suatu benda, mesin, aplikasi ya dalam bentuk benda gitu. Ada nih disebutkan kalau di tahun kantor hak paten yang ada di US di tahun 1968 tuh komputer program tuh tidak bisa diberikan hak paten. Terus ada juga disebut di tahun 1981 itu software tidak bisa diberikan hak paten karena bersifat abstrak atau suatu proses yang ada dalam mesin, proses dalam komputer. Nah, itu kan bisa diberikan hak paten. Itu. Mendakan itu aja. Oke. Jadi yang bisa diberi hak paten itu cuma produk-produk yang teknologi. Oke, kalau pendapat dari Andi atau dari buku seperti itu, bagaimana ceritanya tentang Microsoft, tentang apa itu iOS itu kan mereka tidak membiarkan produknya untuk ditiru. Kira-kira bagaimana menurut pendapatnya teman-teman yang lain? Izin bang menanggapi. Oke, silahkan Menurut ulun itu masuknya di hak cipta bang ay. Jadi hak cipta bukan hak paten, karena hak cipta tuh produknya sudah ada kayak itu nah. Jadi kada boleh ditiru, sudah copyrightnya sudah buahnya masuk jadi kada boleh ditiru yang lain. Oh, oke. Itu bang. Oke, siap. Ibnu, bagaimana Ibnu? Disampaikan ke Ajis tadi kan. Oh, sama kak. Iya. Yang lain bagaimana? Yang lain? Lanjut. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, siapa yang ingin bertanya atau mengemukakan pertanyaan? Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Saya bang. Siapa, Akbar atau Judi? Judi. Saya mulailah. Oke, silakan Judi. Oke. Nah, kalau kita mengajukan hak paten kan otomatis ada jangka untuk hak paten. Nah, misalkan jangka hak paten itu tersebut, maka produk itu akan terjadi apa gitu misalkan, atau boleh diambil alih oleh orang atau kayak apa? Mohon tanggapannya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini pertanyaan dari Judi. Kalau seandainya hak paten kita sudah expired, kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, yang mau menanggapi silahkan. Kalau aku beri jawaban. Ya, silahkan Andi. Bisa di.
Nah, aku ada baca-baca kan sambil cari source lain juga loh selain dari buku yang kita pakai pegangan biasan kuliah loh. Ada aku cari ada aku cari-cari informasi di internet kalau hak paten itu bisa diperpanjang. Oke. Jadi hak paten itu ada waktunya, jangka waktunya itu 20 tahun terhitung dari sejak awal penerimaannya. Nah, tapi hak paten tuh bisa diperpanjang yang aku tahu. Gitu, Bang. Oke, jawaban yang pertama hak paten Ini bisa menambahkan Bang. diperpanjang. Bisa atau tidak? Mungkin ada pendapat lain. Oke, lanjut. Izin menambahkan Bang. Kayaknya kada bisa diperpanjang. Naufal, silahkan. Sama pendapat yang ini diperpanjang, tetapi itu diperpanjangnya ada kategorinya. Yang pertama paten biasa itu jangkanya 20 tahun sejak penerimaan permohonan paten. Lalu ada juga paten sederhana, itu dilindungi selama 10 tahun. Itu dua yang orang tahu dua tipe, yang paten biasa sama paten sederhana. Iya. Yang lain? Boleh menambahkan lah Bang. Ya, silahkan Syarif. Ini ulun dapat di internet di Hukum Online Pro. Di sini ini menyebutkan pasal Bang. Suatu paten yang telah habis berlakunya tidak dapat diperpanjang lagi sesuai dengan pasal nomor 22 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten di Undang-Undang Paten sebagaimana berikut. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, paten diberikan jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Berarti sejak tanggal ia melaporkan hak paten tentang barang tersebut. Poin kedua di sini menyebutkan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tidak dapat diperpanjang. Poin ketiga di sini menyebutkan tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik atau media non elektronik. Nah, di sini ada juga yang menambahkan kalau misalkan habis masa berlaku hak paten tersebut, maka suatu invasi akan menjadi publik domain, jadi milik publik gitu loh, boleh dikembangkan lagi atau diakuisisi. Itu yang belum dapat sih Bang. Menurut pendapat teman-teman lain gimana? Oke, ini kan ada 2 jawaban sudah. Yang pertama ada yang menjawab boleh untuk diperpanjang dan ada yang menjawab tidak dari Syarif barusan. Oke, nanti mungkin sama-sama kita cari benang merahnya, entah itu boleh atau tidak. Mungkin nanti waktu perkuliahan sama-sama kita cari benang merahnya dengan Bapak nanti. Oke, kira-kira ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya? Silakan. Izin menambahkan Bang. Ya, Apris, silakan Apris. Ya, terima kasih. Kalau ulun ada membaca juga nih, dapat di salah satu website bahwa paten itu tadi jangka waktunya tuh sependapat sama Andi, yaitu 20 tahun. Nah, tambahannya itu dari ulun, jadi jika pemegang hak paten ini kan setiap tahunnya itu ada juga yang namanya biaya pemeliharaan. Nah, jadi misalkan pemegang hak paten ini tidak membayar biaya pemeliharaannya selama 3 tahun berturut-turut, maka hak paten yang sudah diresmikan tadi itu bisa dibatalkan. Nah, jadi kayak ada biaya pemeliharaannya kayak gitu. Nah, mungkin itu tambahan dari ulun. Oke, bagus. Ada lagi tambahan dari Apris. Kira-kira ini kan ada 2 jawaban. 2 versi jawaban, kan ada yang mengatakan bisa dan ada yang tidak bisa. Kira-kira ya silakan Abdul Aziz. Kalau ulun ada nih membaca sependapat lawan Syarif Bang.
bahwa apa tuh hak paten tuh tidak bisa diperpanjang kalau di Indonesia, tergantung kebijakan negara masing-masing apakah hak paten itu bisa diperpanjang atau tidak. Kalau di Indonesia sendiri jangkanya tidak bisa diperpanjang setelah 20 tahun. Itu ada di Undang-Undang Nomor 14 2001 ayat 8 nomor 1, perlindungannya 20 tahun Oh sejak iya. tanggal penerimaan dan tidak bisa diperpanjang. Itu untuk di Indonesia. Untuk di negara lain kada tahu, tergantung kebijakan negara-negara aja lagi bisa diperpanjang atau tidak. Oke. Kalau pendapat kayak itu Bang Bang. Oke, siap. Mungkin alasan dari pemerintah kan kalau seandainya produk tersebut sudah berumur 20 tahun, mungkin itu sudah sangat jauh ketinggalan zaman. Kan? Kalau Sudah tua teknologinya enggak. iya, mungkin itu salah satu alasan kenapa tidak bisa diperpanjang hak patennya. Oke. Kayaknya itu saja dulu untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ini Ya, Bang. Andi silakan Andi. Dari yang disampaikan Sarip tuh jujur, soalnya ada juga nih aku baca kalau hak paten itu sifatnya berlaku teritorial, jadi anggapannya itu tiap negara tuh beda-beda hukumnya, jadi ya bisa dibilang kayak itu. Iya. Kemungkinan kalau di Indonesia emang kada bisa diperpanjang lagi. Siap. Karena sudah ada undang-undangnya juga Bang tadi. Oke. Ya, Nah, itu. ini kan sudah hampir jelas Sudah sudah ada benang undang-undangnya merahnya. Oke. Kira-kira itu aku cukupkan saja ya untuk dua pertanyaan inilah. Oke. Bagaimana kalau kita tambahkan satu pertanyaan lagi? Apa Pina? Bisa. Oke. Pertanyaan berikutnya siapa yang ingin membawakan? Abai atau Pina? Ibnu Bang, Ibnu. Belum Bang. Yang berabut. Silakan Akbar. Bentar, Bang, Stumat, takut Bang. Ya Andi apa Andi? Mbak Andi ya. Sudah direkam Bang. Sudah. Abang merekam eksternalnya atau aplikasi ke pihak ketiga. Oke, silakan Akbar. Mana tadi? Silakan Ibnu kah? Siapa? Akbar, silakan. Ya. Bang, tanya. Oke. Nah, gini pertanyaannya. Nah, dulu nih. Abai aja gini dulu, indahkan dulu Bang lah, tanyalah. Oke, silakan. Gini pertanyaannya. Misalkan nih kita ingin membuat suatu alat atau produk atau apapun lah itu, mana itu untuk kepentingan komersial. Nah, jadi yang dimana alat tersebut telah didaftarkan patennya oleh pihak lain di negara lain. Nah namun di Indonesia kita tidak mendaftarkan. Nah, bolehkah kita membuat alat tersebut? Jadi alat tersebut tuh sudah didaftarkan di negara lain, nah namun di Indonesia belum. Nah, apakah kita boleh membuat alatnya itu? Contoh misalkan kayak e-commerce, misalkan aplikasi Shopee atau gimana, kan misalkan ada sudah didaftarkan di negara lain, namun di Indonesia belum. Nah, kita ingin membuat seperti itu, nah apakah boleh? Oke. Itu saja tanyanya mungkin. Oke, aku langsung ke membaca ke contohnya saja ya. Jadi contoh dari Abai tadi mungkin kayak aplikasi e-commerce lah kira-kira. Jadi kan e-commerce itu dulu mungkin di awal mulanya kemarin apa Jack Ma itu di mana? Cina lah, Cina.
Mungkin awal mulanya itu dikemukakan atau dikemukakan oleh Jack Ma kalau aku tidak salah. Aplikasi e-commerce yang apa labelnya, ingat, ada yang ingat? Alibaba ya lah. Alibaba. Iya, Alibaba. e-commerce dari Alibaba. Mungkin Ya, Alibaba. di Cina dengan Alibaba, dan di Indonesia ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Kira-kira yang di Indonesia itu perlu izin hak paten dulu kah ke Cina, atau boleh membuat di Indonesia dengan kemiripan atau dengan bentuk yang hampir sama lah dengan bentuk yang hampir sama dengan Alibaba itu tadi. Kira-kira itu saja. Mirip. Ada yang bisa atau ada yang mau menanggapi kira-kira? Silakan. Kan sama-sama e-commerce. Nah, Oke, silakan Adi. jawabnya lah. Ya, silakan. Aduh, bye. Apa dah? Jadi kayak ini. Kalau yang ini aku ada lagi baca di website di internet. Ya. Itu disebutkan kalau kita memproduksi suatu alat yang sudah terdaftar hak patennya, meskipun di negara lain, tapi tanpa izin dari pemegang hak patennya, itu tetap tindakan yang melanggar. Nah, soalnya kan sementara kita belah alatnya, meskipun hak paten itu sifatnya teritorial, dalam artiannya tiap negara itu berbeda-beda loh. Tetap aja itu nggak ada boleh, karena bisa melanggar. Kalau di sini disebutnya itu tuh melanggar kekayaan intelektual, moral kekayaan intelektual. Bukan hanya mencakup perlindungan hukum, akan tetapi juga merupakan penghargaan kepada hasil karya intelektual seseorang. Hasil pemikiran manusia adalah sumber kekayaan dan kelangsungan hidup, dan bahwa semua properti pada dasarnya adalah KI. Sementara itu, melanggar KI atau kekayaan intelektual seseorang sama halnya dengan secara moral melanggar KI yang terkait dengan proses kehidupan, dan karena itu merupakan tindakan tidak bermoral. Itu sih. Tapi kalau secara secara aturan hukum kan ada yang mengatur. Gitu. Oke, kayak itu. Seperti itu dari Andi. Bagaimana yang lain? Bagus sekali saudara Andi. Yang lain bagaimana? Mantap. Bukan dapat dengan Andi, Bang. Oke, siap. Setuju. Ibnu, apakah ada tanggapan Ibnu? Jangan bertanya, Bang. Silakan, Kamal. Apa? Mantap. Tadi kan tanggapan dari Andi tadi mengenai pertanyaan dari saudara Akbar itu dianggap melanggar kekayaan intelektual. Nah, misal produk itu sudah ada dan dari kita membuat lagi suatu barang cuman hampir mirip dan kita tambahi fitur-fitur yang lainnya gitu, nah apakah itu disebut melanggar kekayaan intelektual atau bagaimana? Ya, terima kasih, Bang. Oke. Mungkin maksud Kamal adalah versi update dari hak paten yang terdahulu. Itulah, Mal. Ya gitu, Bang. Dikembangkan mungkin maksudnya, dikembangkan. Iya. Alatnya sudah ada. Sudah jadi loh. Dikembangkan lagi. Ada hak cipta. Izin masuk, ada masuk hak cipta lah itu. Masuk ke ranah hak cipta, Bang, menurut ulun Bang kalau bendanya sudah ada. Pendapat ulun kalau di sini lo
apa nih? Kalau membaca lo, kalau hak cipta tuh hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Kalau hak paten tuh tadi hak intelektual. Kalau contohnya anak ulun ketujuh lihat tuh kalau hak cipta paten nih, hak paten nih kayak desain smartphone tuh nah bang. Itu. Jadi misalnya buahnya paten kayak ini desain buahnya kalau karena bisa dipakai yang lain kayak itu nah. Tapi buahnya beli lo anunya apanya nih hak patennya hanya buahnya bisa wujudkan. Nah sudah bendanya terwujud dari hak paten itu jadi hak cipta. Nah itu bang, kalau sudah jadi kada boleh mirip lo. Nah itu bang, punya pendapat ulun bang. Oke, siap. Bagus tambahan dari Ajis. Yang lain Kita hak paten. Yang lain bagaimana? Ibnu dari tadi diam. Bentar, Bang. Ibnu bang. Nah, Ibnu ada kah? Kalau ada Ibnu aja. Ibnu, kayak apa Ibnu? Ibnu dulu deh. Ya, Ibnu. Nah, ini dari pemahaman ulun tuh. Ya, no. Dari yang contoh yang Kak Ajis tadi tuh ulun baca tuh sepemahaman ulun kalau desain tuh kayak kertasnya cetak birunya itu tuh masuk cipta masih. Kalau paten itu sudah ada produknya tapi kada dipasarkan gitu menurut pemahaman ulun. Ya, kayak ada lagi kan tambahan dari Ibnu kan. Alhamdulillah. Yang lain? Berarti secara garis besar paten tuh belum nyata ya oleh yang si apa tadi hak cipta itu sudah nyata atau produknya. Kalau pemahamanku kayak itu kan oleh hak paten tuh hak intelektual. Boleh nyampaikan pendapat lah. Ya Andi, silakan Andi. Yo, silakan. Monggo. Nah, kan tadi sudah ada disampaikan lagi. Langsung aja, Dik. Nah, kalau berdasarkan pendapatku kayak Jarajis lo, ini berarti kita ngomongnya dua pengertian yang berbeda loh, copyright sama hak paten lo. Nah, Ya, itu betul. tuh mirip tapi beda. Bedanya tuh kalau copyright itu sudah ada produknya, misalkan kayak lagu, misalkan habis itu kayak tema-tema aplikasi, template aplikasi atau suatu aplikasi. Nah, itu tuh ada copyright-nya. Kalau misalkan hak paten tuh bisa berupa ide. Iya. Berupa, misalkan kayak sebelumnya kan pernah tuh tuh yang digunakan oleh Amazon. Nah, itu tuh salah satunya. Itu tuh ada hak patennya. Nah, itu tuh sudah ada bentuk bendanya gitu. Nah, jadi intinya tuh dua-duanya tuh berbeda. Kalau copyright itu sudah ada bendanya, sementara hak paten itu bisa juga berupa ide gitu. Nah, anggapannya. Oke, Kalau siap. berdasarkan pendapatku. Ya. Siap Andi. Oke, berarti itulah. Nah ini satu tanggapan lagi terakhir. Kira-kira siapa yang mau? Patah-patah suara pin bang, patah-patah. Patah-patah kah? Gimana nih? Jelas? Cek. Agak kurang jelas sih bang. Tes 1. Nah, tes mau sebutin deh.